وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Yang pertama, kedudukan hadis ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, dhaif, dia lemah. Yang menjelaskan kelemahan hadis ini siapa? Yang menjelaskan kelemahan hadis ini adalah Al-Imam Abu Daud. Jadi tadi kan di dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah menginformasikan akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang arba'ah, yaitu imam yang 4. Kalau kita mau mengingat lagi, kalau Ibnu Hajar mengatakan imam yang 4, siapa itu sudah beliau jelaskan di bagian muqaddimah. Kalau saya katakan yang 4, berarti yang dimaksud adalah Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Nasa'i, dan kemudian Ibnu Majah. 4 ini ya. Artinya hadis ini ada di dalam Sunan Abu Daud, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, ada di dalam Sunan An-Nasa'i, dan ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam 4 kitab hadis ini diriwayatkan. Nah tadi sekilas saya melakukan penelusuran, yang saya dapati hadis ini dengan redaksi yang demikian. Kalau Rasulullah itu masuk ke WC, beliau meletakkan cincinnya, itu hanya ada di Abu Daud dan hanya ada di Ibnu Majah gitu. Adapun di dalam kitab sunan yang lainnya, sisanya yang 4 ini, ada juga redaksi yang lain, tetapi redaksinya tidak begini. Redaksinya itu adalah Nabi SAW menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Ittakhadha khataman min wariqin thumma alqahu, kemudian Nabi melepaskannya. Pernah memang Nabi pakai cincin dari perak, baru kemudian Nabi tidak mengenakannya lagi. Kenapa gitu kan? Nah ini di dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan kenapa kok Nabi SAW melepas cincinnya. Nabi melepas cincinnya itu bukan karena beliau masuk WC atau keluar dari WC, enggak, tetapi ketika melihat orang-orang juga mengenakan cincin. Jadi dahulu para sahabat itu kesungguhan mereka untuk meneladani Nabi SAW itu sangat semangat sekali. Ketika melihat nabinya mengenakan ini, mereka juga ikut mengenakan itu gitu. Termasuk ketika melihat Nabi Muhammad mengenakan yang demikian, orang-orang juga pada mengenakan cincin gini kan. Ketika orang-orang pada mengenakannya, akhirnya Rasulullah melepas gitu kan. Nah ini di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahab wa ja'ala fassuhu fi batni kaffihi idza labisahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta untuk membuat khatam dari emas. Wa ja'ala fassuhu, kemudian matanya itu diletakkan di bagian telapak tangannya, karena untuk nyetempel kan begini nanti. Jadi bukan begini nyetempel, begini nanti. Jadi mata cincinnya itu di sini, gitu loh. Nah kalau sekarang orang pakai cincin kan matanya di atas kan. Ini matanya di bagian telapaknya sini. Fi kaffihi idza labisahu. Fastana'an nasu khawatima min dhahabin. Orang-orang pada bikin juga cincin dari Dari emas. Nah maka kemudian Nabi naik ke atas mimbar, fahamidallah wa athna alaih, dan kemudian Nabi SAW berkhutbah, inni kuntu stana'tuhu wa inni la albasuhu. Saya dulu memang pernah membuat dari emas, sekarang saya nggak pakai lagi. Maka Nabi membuangnya, ngelihat orang-orang pakai. Nah kemudian untuk stempel selanjutnya baru Nabi mengenakan yang dari perak. Sejak saat ini kemudian laki-laki nggak boleh pakai emas. Ketika Nabi sudah buang cincin emasnya yang pertama. Kemudian yang kedua karena diminta untuk diminta bahwasanya stempel itu perlu. Nah akhirnya Nabi SAW membuat tapi dari perak. Setelah selesai keperluannya untuk kirim surat gitu kan.
Nabi sudah nggak pakai lagi gitu loh. Cincin tersebut sudah dia tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Artinya cincin tersebut tidak lagi dipakai oleh Nabi ketika keperluannya itu sudah selesai, bukan karena masuk WC ataupun keluar dari WC. Adapun yang masuk WC atau keluar dari WC gitu, ini kekeliruan salah seorang perawi hadis yang jalurnya itu dipilih oleh Imam Abu Dawud ketika beliau membawakan hadis ini di dalam sunannya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan redaksi kalau Nabi itu masuk WC ngelepas cincin yang ada tulisannya Muhammadun Rasulullah itu, beliau meriwayatkannya melalui jalur Nasr ibn Ali al-Jahdami. Ini gurunya Imam Abu Dawud dan guru semua imam sittah, imam yang 6. Al-Imam Nasr ibn Ali al-Jahdami ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam At-Tirmidzi, gurunya Imam Nasai, dan gurunya Imam Ibnu Majah. 6 imam sittah ini ya, ke-6 imam kutubus sittah ini semuanya pernah berkesempatan mendapatkan hadis dari Nasr ibn Ali al-Jahdami. Beliau thiqah. Kemudian Nasr ibn Ali al-Jahdami meriwayatkan dari Abu Ali al-Hanafi. Abu Ali al-Hanafi namanya adalah Ubaidullah ibn Abdul Majid al-Hanafi. Thiqah. Ibnu Hajar mengatakan soduq. Ibnu Hajar mengatakan soduq, artinya periwayatan hadisnya ini hasan. Siapa? Abu Ali al-Hanafi. Abu Ali al-Hanafi meriwayatkan hadis ini dari Hammam ibn Yahya. Hammam ibn Yahya al-Udhi. Ibnu Hajar menyatakan beliau thiqah. Thiqah artinya riwayat hadisnya itu masih bisa diterima, tapi ada catatan rubbama wahim. Terkadang dia melakukan kekeliruan di dalam periwayatan. Ini kemarin ketika di Masjid As-Sunnah sudah kita sampaikan ya, tingkatan-tingkatan perawi hadis yang demikian. Jadi teman-teman nanti yang mau mempelajari ulumul hadis nanti silahkan di Masjid As-Sunnah di BPD. Sekarang kita ini belajar hadisnya, prakteknya, praktek teori yang di mana yang di Masjid As-Sunnah kita praktekkan di sini ya. Nah, kemarin kita katakan kalau perawi ini ada catatan itu, maka secara umum hadisnya diterima, tapi hati-hati. Kalau ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada kelemahan, maka nanti hadis tersebut bisa jatuh kepada derajat lemah, derajat dhaif. Hammam ibn Yahya al-Udhi meriwayatkan dari Ibnu Juraid, Ibnu Juraid Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraid al-Makki al-Qurashi al-Umawi maulahum. Ini poros periwayatan hadis di Mekah. Thiqah, faqih, ahli fikihnya di Mekah, poros fatwa di Mekah. Meriwayatkan dari Az-Zuhri al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Ubaidillah ibn Abdullah Az-Zuhri al-Qurashi al-Madani, faqihnya ahli Madinah, gurunya Imam Malik. Berkesempatan untuk mendapati sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Karena berkesempatan mendapati sahabat Nabi, maka tobaqatnya itu menjadi tobaqat tabi'in. Jadi Imam Az-Zuhri ini termasuk tabi'in, tapi tabi'in yang junior, yang muda, tabi'in muda. Menjadi tabi'in karena berkesempatan mendapati salah seorang sahabat dan meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi. Siapa sahabatnya? Yaitu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini mungkin dalam majelis yang lain pernah saya sampaikan, Anas bin Malik ini dapat anugerah dari Allah umurnya panjang. Sehingga nanti generasi tabi'in itu banyak yang menjadi tabi'in gara-gara pernah berkesempatan bertemu dengan beliau meskipun usianya muda. Karena Allah berikan kesempatan beliau hidup dalam periode kurun zaman yang lama gitu kan, dapat umur yang panjang, sehingga banyak orang-orang nanti menjadi tabi'in. Karena syaratnya tabi'in itu apa? Meriwayatkan langsung dari sahabat, maka dia jadi tabi'in gitu. Ketika berkesempatan bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, maka dia menjadi tabi'in. Tapi nanti sebaliknya, kalau usianya itu tua,
nggak berkesempatan meriwayatkan langsung dari sahabat, maka dia bukan tabi'in, meskipun dia zamannya sezaman dengan tabi'in gitu loh. Dia masuknya tabaqatnya atba'ut tabi'in, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah zamannya mendapati para tabi'in yang banyak. Dan Imam Abu Hanifah mendapati Anas bin Malik. Pernah sholat di belakangnya Anas bin Malik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam tabaqat beliau. Tapi beliau kenapa kok nggak jadi tabi'in? Imam Abu Hanifah nggak jadi tabi'in karena nggak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Hanya berkesempatan untuk mendapati Anas bin Malik saja. Akhirnya nggak jadi tabi'in, tidak dimasukkan dalam tabi'in. Nah, ini tadi rentetan sanadnya, periwayatan hadis ini. Di mana kelemahannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Hadza haditsun munkar, kata Abu Daud. Al-Imam Abu Daud mengatakan ini hadis mungkar. Wa inna ma yu'rafu 'an Ibnu Jurayj an Ziyad ibni Sa'din 'an Az-Zuhri 'an Anas ibni Malik. Hadis ini yang dikenal adalah riwayatnya Ibnu Jurayj dari Ziyad ibn Sa'ad dari Imam Az-Zuhri. Artinya antara Ibnu Jurayj dengan Imam Az-Zuhri itu ada perantaranya gitu loh. Tidak diriwayatkan langsung oleh Imam Ibnu Jurayj untuk hadis ini. Meskipun Imam Ibnu Jurayj itu pernah hadir di majelisnya Imam Az-Zuhri dan meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Tapi untuk hadis ini Imam Ibnu Jurayj nggak meriwayatkan langsung dari Imam Az-Zuhri, tapi dengan perantara. Perantaranya itu adalah Ziyad ibn Sa'ad. Nah, Ziyad ibn Sa'ad ini thiqah atau tidak thiqah? Thiqah. Artinya dalam jalurnya Imam Abu Daud yang sebelumnya tidak disebutkan perantara antara Ibnu Jurayj dengan Zuhri. Kalau tidak disebutkan, ini bahaya atau enggak? Belum tentu. Kita lihat dulu siapa yang tidak disebutkan itu. Ketika ketahuan yang tidak disebutkan dalam jalur periwayatan awal bahwasanya ada perantara antar kedua perawi itu, kalau perawinya thiqah enggak jadi masalah. Nah, di sini Ziyad ibn Sa'ad dia baru ketahuan inilah perantaranya Imam Ibnu Jurayj antara beliau dengan Imam Az-Zuhri. Nah, setelah dilihat redaksi hadisnya sama enggak? Oh, beda. Redaksi hadisnya Imam Ibnu Jurayj yang beliau riwayatkan dari Imam Az-Zuhri dengan perantara Ziyad ibn Sa'ad itu ternyata bunyinya adalah Rasulullah SAW menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Kemudian Nabi Muhammad melepaskannya, tidak menggunakannya lagi. Ini redaksinya begini. Kemudian oleh Hammam ibn Yahya ketika meriwayatkan disangkanya melepasnya itu karena apa? Karena masuk WC gitu loh. Akhirnya diriwayatkan Rasulullah melepas cincinnya karena masuk WC. Al-Imam Abu Daud menjelaskan wal wahmu fihi min Hammam. Kekeliruannya di sini asalnya dari Hammam. Walam yarwihi illa Hammam. Tidak ada murid-muridnya Ibnu Jurayj yang meriwayatkan demikian dengan redaksi kalau Rasulullah melepas cincin itu gara-gara masuk WC, kecuali Hammam bin Yahya al-Audhi ini tadi. Hanya dia sendiri gitu. Dari mana kita tahu beliau keliru? Ketika membandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Oh, keliru beliau. Meskipun Hammam ini adalah seorang thiqah. Nah, baru ketahuan di sini ada kelemahan hadisnya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram mengatakan apa tuh di terjemahan antum? Ditafsirkan apa di situ diterjemahkan? Maklul kah? Maklul artinya enggak diterjemahkan. Wa huwa ma'lul. Ma'lul itu hadis ini ada illahnya, ada kelemahan tersembunyi. Ini sudah kita bahas kemarin di Masjid As-Sunnah tentang illah itu apa. Ini kedudukan hadisnya, artinya hadis ini lemah. Kalau hadis ini lemah, belum bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengharamkan atau menghalalkan. Tapi maksimal hukum yang bisa kita ambil di sini adalah adab. Gitu loh. Maksimal hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang lemah adalah adab.
Kalau adab, maka hukumnya itu nanti antara makruh dan tidak makruh, gitu saja gitu loh. Maka maksimal hukum yang bisa kita ambil di sini, kalau masuk ke dalam WC kita membawa satu lembaran, ada kutipan ayat, ada kutipan zikir, maksimal hukum yang bisa kita katakan itu makruh. Maksimal hukum secara hukum asal gitu kan. Karena ini kita nggak ada dapat dalil yang tegas yang melarang gitu. Tapi kalau nanti dia membawa serta teks lembaran yang ada zikir Allah, kemudian yang ada kutipan ayat dan kutipan-kutipan doa-doa yang maksur dari Nabi, dengan niat di dalam hati saya mau menghinakan ini, itu jadi haram. Karena ada tujuan untuk menghinakan zikir Allah, ada tujuan untuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan membawanya untuk masuk ke WC, membawa ke tempat yang ada najis di situ, gitu kan. Nah, maka hukumnya itu bisa naik tingkat menjadi haram. Naik tingkatnya menjadi haram itu karena apa? Karena dia bertujuan untuk menghinakan itu. Dan menghinakan kalam Allah Azza wa Jalla ini bahkan bukan hanya haram, kafir gitu loh, perbuatan yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau tujuannya menghinakan. Tapi kalau keadaannya seperti tadi gitu kan, misalnya dia seorang mahasiswa gitu kan, di luar nggak ada tempat untuk penjagaan tasnya gitu kan, nggak ada yang dia titipkan, sementara di dalamnya itu ada buku-buku yang ada teks-teks ayat karena dia buku agama gitu kan. Pada saatnya dia harus masuk kamar kecil, tidak ada yang bisa untuk dititipkannya, maka disinilah berlaku bahwasanya hal tersebut masih ada keringanan untuk membawa serta masuk karena nggak ada yang jaga gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang menjaga, ya letakkan dulu di luar, jangan dibawa masuk. Karena maksimal hukum yang bisa kita ambil di sini adalah perkara adab. Artinya kalau perkara adab, maksimal larangan yang ada di sini hukumnya itu adalah makruh. Kecuali kalau tujuannya tadi memang untuk penghinaan, dia bermaksud untuk menghina, itu bisa berubah menjadi haram. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita pelajari dari hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita berkesempatan untuk mempelajari hadis yang selanjutnya, untuk kita mengambil pelajaran berupa adab dari hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya nanti berkenaan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum masuk sebelum masuk ke dalam WC, ke dalam toilet atau ke dalam kamar kecil. Ini saja, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.